Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi dalam video ini saya akan mempraktekkan perhitungan manual, perhitungan uji T2 sampel independen dengan menggunakan Excel. Jadi saya akan melakukan perhitungan secara manual menggunakan Excel untuk metode uji T2 sampel independen. Kemudian hasilnya nanti kita bandingkan dengan software StatCal dan SPSS. Nah, seluruh file dan modul dalam video ini teman-teman bisa download gratis di sini, di website www.statcomat.com. Teman-teman tinggal menuju bagian yang poin ketiga, ini dia, perhitungan uji T2 sampel independen. Oke, teman-teman bisa download file datanya, tulisannya gratis. Silahkan download, terima kasih. Nah, teman-teman, untuk software StatCal, teman-teman bisa download di www.statcal.org. Teman-teman menuju bagian nih, tinggal download. Oke, terima kasih. Kita langsung mulai saja, teman-teman. Jadi, uji T2 sampel independen sebenarnya dia punya dua versi. Oke. Versi yang pertama, uji T2 sampel independen dengan asumsi varians dua populasi dipenuhi. Itu uji T versi yang pertama. Sementara uji T2 sampel independen versi kedua, versinya adalah asumsi varians dua populasi sama itu tidak dipenuhi. Jadi yang versi pertama dipenuhi, versi yang kedua tidak dipenuhi. Nah, kita coba dari kedua versi ini, rumusnya itu berbeda. Otomatis hasilnya cenderung kadang-kadang berbeda, kadang ada yang sama gitu. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan menggunakan dua versi tersebut. Kemudian baru kita terakhir tentukan versi antara versi satu dengan versi kedua, versi mana yang dipakai. Oke, kita mulai saja. Jadi ini diberikan data ya, ada data seperti ini. Ini data IQ. IQ dari 10 orang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 orang. Di mana IQ-nya laki-laki ada perempuan ada 4 orang, sementara laki-laki ada 6 orang. Di sini ingat, saya selalu kalau variabelnya kategori, saya selalu memberi kode angka. Orang yang bernama A, jenis kelaminnya perempuan, itu kan 1. Keterangannya di bawah seperti ini. Oke. Dari data ini variabel jenis kelamin, ini variabel IQ. Jenis kelamin ini merupakan variabel kategori. Ya, jenis kelamin ada 2 kategori. Kategori pertama laki-laki, kategori kedua perempuan. Atau kategori pertama perempuan, kategori kedua laki-laki. Sementara IQ itu variabel angka atau rasio. Jadi uji T2 sampel independen itu digunakan untuk 2 variabel. Ada variabel kategori, ada variabel IQ, variabel angka ya. Kemudian kategorinya itu ada 2. Tapi kalau kategorinya ada 3, maka kita tidak menggunakan uji T2 sampel independen, tapi kita menggunakan uji ANOVA. Jadi paham ya kapan digunakan uji T2 sampel independen, kapan digunakan ANOVA. Kalau uji T2 sampel independen digunakan kalau jumlah kategorinya ada 2. Kalau ANOVA lebih dari 2. Yang jelas yang sebelah kanan ini pasti dia variabelnya angka atau numerik atau rasio. Jadi dari soal ini dengan menggunakan uji T2 sampel independen, ujilah apakah terdapat perbedaan IQ yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Ya, dia nanya kan apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kalau kita lihat IQ perempuan, ini dia, dibandingkan dengan IQ laki-laki, ya pasti berbeda. Ya, lihat aja skornya kan berbeda. 120, 121, ini kan 119, 100 kan berbeda. Cuman pertanyaannya, perbedaan IQ antara perempuan dan laki-laki, perbedaannya signifikan atau tidak? Nah, itulah yang akan dijawab menggunakan uji T2 sampel independen. Kita langsung aja jadi di sini ada 3 poin. Pertama, kita tentukan dulu nilai statistik T berdasarkan uji T2 sampel independen untuk versi pertama
asumsi varians dua populasi sama atau dipenuhi. Kemudian tentukan nilai kritis T dan ambil keputusan. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, tentukan nilai statistik T berdasarkan uji T2 sampel dependent. Asumsi varians dua populasi sama tidak dipenuhi. Jadi versi yang pertama itu asumsinya dipenuhi. Versi yang kedua asumsinya tidak dipenuhi. Ini rumusnya berbeda. Kemudian, ujilah asumsi kesamaan varians dua populasi dengan menggunakan uji Levin untuk memilih hasil antara hasil 1 dan hasil 2. Jadi, kita kan sudah mencari dua hasil versi 1 sama hasil versi 2. Nanti kita harus memilih versi 1 atau versi 2 yang digunakan. Untuk memilihnya, kita harus melakukan uji Levin. Oke, kita mulai. Ini sekarang kita fokus di versi pertama dulu. Versi pertama, uji T2 sampel independen, asumsi varians dua populasi dipenuhi. Itu versi yang pertama. Oke, nah, jadi ada 3 rumus yang akan kita cari. Kita tuh mau mencari nilai statistik T. Ini rumusnya. Tapi di sini ada SP ya. SP itu ini kepanjangannya, bahasa Inggris dia. Oke, di mana SP dicari dengan rumus seperti ini. Kemudian kita mencari nilai derajat bebas. Oke, kita sekarang bakal menghitung secara manual untuk yang versi 1. Nah, coba lihat datanya. Ini datanya sudah saya sajikan dengan menggunakan Excel. Seperti ini ya. Oke, pertama kita coba menghitung rata-rata laki-laki. Laki-laki kan kodenya 2. Oke, kita hitung nih simbolnya. Kalau menghitung rata-rata laki-laki rumusnya sama dengan average. Oke, average laki-laki. Oh, kodenya kan 2. Nah, dari sini kita blok. Oke. Kita sudah dapat rata-rata laki-laki. Sekarang rata-rata perempuan sama dengan average. Nih perempuan. Top, mantap. Sekarang standar deviasi laki-laki. Rumusnya STD, ini deh, STDFV. Standar deviasi laki-laki yang ini. Oke. Sekarang kita hitung standar deviasi perempuan. Yang ini. Oke. Top. Kemudian, nah apa N1 N2? N1 ini jumlah sampel untuk kelompok perempuan. N2 jumlah sampel untuk kelompok laki-laki. Ada berapa perempuan? Ada 4. Ada berapa laki-laki? Ada 6. Oke. Sekarang kita hitung dulu. Kita sekarang mencari SP. Standar deviasi gabungan lah gitu. Ya. Kita mau hitung SP dulu karena nanti kita bakal gunakan untuk di sini. Ini SP rumusnya seperti ini. Oh, ini SP. Jadi dia punya sisi atas, punya sisi bagian bawah. Pertama kita mau mencari bagian yang atas dulu ya. Kita cari yang atas dulu, yang kuning. Jadi ini sama dengan rumusnya yang atas dulu ya. Standar deviasi S1 kuadrat. S1 yang mana? Ini S1. Ini kemudian dikuadratkan. Kemudian dikali ya. Buka kurung. N1 dikurang 1. N1 kita letak di sini. N1 dikurang. Oke, kita sudah clear yang bagian ini. Sekarang ada tanda tambah. Tambah. Standar deviasi yang kedua dikuadratkan. S2 kemudian dikuadratkan. Dikali, buka kurung. N2 dikurang 1. N2-nya, ini N2. Dikurang 1. Nah, dia. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah cari yang ini bagian atas, sekarang tinggal tekan enter. Oke. Bagian bawahnya sekarang kita cari. Sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Oke, kita sudah mencari bagian atas sama bagian bawah. Baru kita mencari nilai standar deviasi gabungannya. Sama dengan akar itu SQRT. Oke, akar. Kemudian bagian atas ini dibagi bagian bawah. Ya udah, bagian atas dibagi bagian bawah ini. Oke, dapatlah kita nilai standar deviasi gabungannya. Ini dia. Nah, dari sini baru kita menghitung nilai statistik T. Oke, kita hitung.
sama dengan buka kurung. Oke. Rata-rata untuk yang kedua itu kedua laki-laki ya. Ini rata-rata yang kedua laki-laki dikurang rata-rata perempuan. Oke, sudah. Kemudian dibagi. Kemudian di sini ada SP, kita klik SP-nya. SP. Kemudian dikali, ada akar SQRT, buka kurung. Kemudian di situ 1/N1 tambah 1/N2. 1/N1 tambah 1/N2. Oke, sekarang kita coba tekan enter. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Di sini harus kita buat kurung lagi. Kan SP dikali. Ini kita buat kali. Buat kali, tutup kurung. Nah, ini dia. Pas dia dapatnya. Jadi kalau kita bulatkan 3 angka di belakang koma, maka dapatnya nilai statistiknya min 3,25. Min 3,25. Berarti kita dapatkan di sini min 3,25 nilai statistik T-nya. Jadi kita peroleh nilai statistik T-nya di sini min 3,25 gitu ya. Atau min 3,250. Seperti itu dia. Kemudian kita mencari derajat bebas. Derajat bebas itu rumusnya N1 tambah N2 dikurang 2. Berarti N1 4, 4 tambah 2, 6, N2-nya 6 dikurang 2, 8. Jadi derajat bebasnya dengan tingkat signifikansi 5%, derajat bebasnya 8, 2,306. Artinya kita harus buka dulu tabel T. Kita lihat DF-nya ya. DF-nya itu 8 tadi. Kan kita hasil perhitungan DF-nya 8. Kemudian DF-nya 8, kita lihat nilai tingkat signifikansinya 0,05. Lihat bagian to tail lihat, kemudian lihat yang 0,05. Maka kita dapat nilai kritis T atau bahasa lainnya T tabel 2,306. Oke, dapat kita 2,306. Ini nilai kritis ini sebenarnya ini nilai batas. Jadi ada gambar seperti ini. Maka jadi nilai kritis T itu kalau pengujiannya dua arah, to tail, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi 2,306 itu ada yang negatif, maka letaknya di sini. Batasnya itu yang bulat merah ini. Kemudian T kritis, nilai kritis T yang positif 2,306. Sekarang kita kembali lagi ke nilai statistik T-nya. Perhatikan di sini ada 3 wilayah. Ini daerah signifikan, ini daerah nggak signifikan, ini daerah signifikan. Sekarang tinggal kita lihat nilai statistik T kita itu jatuh atau terletak pada wilayah mana. Nilai kita min 3,25. Min 3,25 letaknya di tengah, di sebagian kanan atau bagian yang kiri. Min 3,25 otomatis di sebelah kiri dari nilai kritis T yang negatif, di sebelah sini. Artinya dia masuk ke wilayah yang signifikan. Artinya apa? Dibilang yakni terletak, diketahui nilai statistik T negatif 3,250. Yakni terletak pada daerah signifikan, ya kan? Sehingga terdapat perbedaan IQ yang signifikan. Nah, ini dia. Antara perempuan dan laki-laki. Mantap ya? Kalau kita gunakan SPSS misalkan, kita gunakan SPSS, datanya sudah saya input di SPSS ya, seperti ini. Saya input di SPSS, saya kasih keterangan di variable view, seperti ini dia keterangannya. Kalau kita gunakan SPSS, pilih analyze ya, compare means, ini independent sample t-test. Jadi kita reset dulu, jenis kelaminnya di sini, IQ di sini, jenis kelamin kita beri define group. Kodenya 1 sama 2, 1 itu perempuan, 2 itu laki-laki ya. Tadi ya pas. Kemudian klik continue, oke. Nah, dari sini teman-teman, kita lihat nilai statistik T-nya di sini dia. Yang lihat pada baris equal variance sum. Karena ini ada 2 baris ya. Baris yang pertama ini rumus yang versi ke-1 yang sekarang kita gunakan. Baris kedua tuh rumus versi kedua yang nanti kita gunakan. Jadi kita lihat kolom T 3,250. Kita lihat kalau dari hasil SPSS, kita lihat dari hasil SPSS nilai statistik T-nya 3,250. Di sini kan negatif, di sini positif. Sebenarnya nggak ada masalah. Karena kalau kita tukar grupnya, misalkan 1 laki-laki, 2 perempuan, maka hasilnya akan sama. Yang penting, mau dia negatif, mau dia positif, kita lihat dia jatuh di wilayah mana. Toh kalau dia positif 3,25 kan jatuhnya tetap di daerah signifikan. Kalaupun dia negatif
negatif 3,25, toh dia jatuhnya juga signifikan. Baik positif atau negatif, untuk pengujian dua arah itu hasilnya sama aja. Jadi nggak ada masalah. Oke, kita sudah melakukan pengujian yang versi ke-1. Sekarang lanjut ke versi yang kedua. Versi yang kedua ini dia rumusnya. Wah, ini versi yang kedua rumusnya, nilai statistik T. Versi yang ke-1 tadi rumusnya seperti ini. Sekarang kita masuk yang versi kedua. Versi yang kedua pengujian uji T 2 sampel independen, asumsi varians populasi sama tidak dipenuhi. Asumsi varians populasi sama itu nggak dipenuhi. Yang tadi di atas dipenuhi, yang ini enggak. Sekarang kita coba hitung manual. Nah, pertama ini datanya. Seperti tadi kita sudah hitung ya. Sudah hitung rata-rata laki-laki, perempuan, standar deviasi. Nah, di sini teman-teman. Di sini, kan ini rumusnya. Nih. Kita hitung satu persatu dulu. Kita hitung yang ini. Kemudian kita hitung yang bagian ini. Nah, ini dia. Kita hitung dulu yang ini ya. Berarti ini dia. Berarti sama dengan standar deviasi yang pertama dikuadratkan itu kan, dibagi N1. Nah, dia. Oke, dapat. Sekarang yang kedua sama dengan standar deviasi yang kedua. Maaf, tadi ketukar. Sama dengan standar deviasi yang satu ini, kemudian kuadrat dibagi N1. Yang kedua sama dengan standar deviasi yang kedua. Ini dikuadratkan dibagi N2. Nah, oke, udah dapat ya. Ini dia. Kemudian ini saya hapus dulu aja. Kemudian kita cari nilai statistik T. Ya udah, langsung kita masukin ke rumus. Sama dengan gitu kan. Buka kurung. Rata-rata yang X2 dikurang X1. Berarti ini dikurang yang ini. Oke. Kemudian dibagi, ada akar SQRT, buka kurung. Nah, ini sekarang kita cari. Bagian ini tambah bagian ini. Kan sudah dapat tadi kan? Bagian ini tambah bagian ini. Tek. Dapatlah dia nilai statistik T-nya. Kita atur 3 angka di belakang koma ya. Dapatnya negatif 4,046. Itu namanya nilai statistik T. Jadi, nilai statistik T diperoleh negatif 4,046. Sama nggak dengan hasil SPSS? Coba kita lihat hasil SPSS-nya di sini. Sama nih, 4,046 ini dia. Baris equal variance not assume. Jadi asumsi varians populasi yang sama, dua populasi yang sama itu nggak dipenuhi. Oke, ini bentar ya, kita hidupin dulu. Oke. Jadi dari SPSS 4,046. Dari SPSS 4,046. Sama aja tadi saya bilang, mau dia negatif positif tuh nggak ada masalah. Nanti kita lihat jatuh di daerah yang mana dia. Oke, sekarang kita hitung derajat bebas. Ini rumusnya berliku-liku nih derajat bebas. Oke, nih. Oke, sebenarnya sudah kita cari. Kita hitung dulu. Sama dengan, kita buka kurung dulu. Ada kuadrat. Oke, kita masukkan ini. Nih, kan udah kita cari nih. Ini tambah yang ini. Nah, sudah kita cari bagian atas. Ini kita gini kan. Oke. Ada bagian atas. Kemudian kan dibagi tuh, dibagi, buka kurung lagi misalkan. Dibagi, buka kurung. Seperti ini, buka kurung. Oke, kemudian di sini ini ada nih. Bagian ini dikuadratin. Berarti yang ini dikuadratkan. Kemudian dibagi N dikurang N1 kurang 1. N1 kurang 1 ya. Mana N1-nya? Nah, ini dia. Ini. Hati-hati nih kalau hilaf salah nih. Oke, ini tutup kurung lagi. Biar detail ya. Kemudian di sini ada tanda tambah. Saya mau buka kurung lagi. Sekarang bagian yang kedua yang ini. Bagian yang kedua. Yang kedua nih bagian yang kedua ya. Ini. Oke, bagian yang kedua itu dikuadratkan, kemudian dibagi, buka kurung lagi, kemudian di sini ada N2 kurang 1, N2 kurang 1. Coba kita enter, 1, 2, 3. Dapatlah di sini
5,137. Ini derajat bebasnya. Saya mau 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. Jadi derajat bebasnya 5,137. Jadi derajat bebasnya kita dapat 5, berapa? 5,137. Itu 37. Nah, dengan SPSS berapa? Dari hasil SPSS derajat bebasnya coba kita lihat. Kita lihat baris yang kedua ya, karena ini versi yang kedua. Baris yang kedua sama nih DF-nya. 5,137. Hore, sama dari 5,137. Sama. Barulah kita mencari nilai kritis T. Nilai kritis T dengan derajat bebas 5,137, tingkat signifikansinya 5% adalah kita dapat 2,57. Ini dia. Nah, dari mana 2,57? Untuk versi yang kedua, asumsi varians dua populasi nggak dipenuhi, nilai kritis T-nya kita cari menggunakan Excel. Oke? Rumusnya itu ini. Sama dengan TINV buka kurung, probability-nya 0,05. Perhatikan, di komputer saya itu titik, kadang ada yang koma, harus hati-hati. Koma, degree of freedom-nya tadi berapa? Yang ini, 5,137. Enter. Maka kita dapat, ini dia, nilai kritisnya, saya bulatkan 3 angka di belakang koma, atau ini dia, maka dapat 2,571. Atau kalau 2 angka di belakang koma, nilai kritisnya 2,57. Makanya di sini diperoleh nilai kritisnya 2,57. Jadi dia batas gitu. Batas yang kiri negatif 2,57, batas yang kanan positif 2,57. Kita lihat sekarang, diketahui nilai statistik T adalah negatif 4,046 yang di atas tadi. Kita sudah hitung ya. Min 4,046 letaknya di sebelah kiri, sebelah tengah atau kanan. Sebelah kiri dia jatuh pada daerah signifikan. Min 4 kan, 0,046 pasti di sebelah kiri negatif 2,57. Ini terletak pada daerah signifikan sehingga terdapat perbedaan IQ yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang pilih hasil yang mana? Dua-duanya sama sih, sama-sama signifikan kan? Mau versi 1, versi 2. Tapi kita pakai yang mana? Teman-teman, dari hasil uji Leven atau uji kesamaan varians populasi diperoleh nilai probabilitas atau sig. Nah, lihat di baris yang ini signya. Yang Leven nih, Leven. 0,019 signya. 0,09. Karena dia lebih kecil daripada 0,05 atau tingkat signifikansi, maka kesimpulannya hanya asumsi varians dua populasi sama tidak dipenuhi. Itu dia. Tapi kalau lebih besar daripada 0,05 dia dipenuhi. Karena dia tidak dipenuhi, maka gunakan rumus yang versi kedua. Ini dia. Jadi hasilnya kita ambil yang ini. Jadi kalau di SPSS kita lihat yang baris yang bawah. Ini dia. Nah, sekarang kita coba gunakan SPSS ya. Ini sudah saya jalankan SPSS-nya. Kita coba input data numerik dulu ya. Data numerik kita input dulu. Jadi datanya ini sudah saya siapkan IQ-nya. Oke, ini kita pindahkan di sini 30, 100. Ini ada IQ gitu kan. Kita pindahkan. Oke, sudah muncul. Kemudian kita buat untuk jenis kelaminnya. Ini dia ada perempuan, ada laki-laki. Ini buat dia 30, 100. Ini jenis kelamin. Datanya kita pindahkan. Di sini ada perempuan, ada laki-laki. Oke, sudah kita input datanya. Terus kita gunakan uji T 2 sampel independen, pilih t-test independent population. Ini dia. Kita masukkan IQ-nya di sini, jenis kelaminnya di sini, kita pilih result. Nah, ini kita pilih t-test independent population, bagian ini kita pilih. Nah, di SPSS di StatCal sudah dipisah. When assumption of equal variance is satisfied. Nah, kalau asumsi varians dua populasi sama dipenuhi, lihat hasil tabel yang ini. Tapi kalau nggak dipenuhi, lihat hasil yang bawah. Kita bisa atur 3 angka di belakang koma. Nah, tadi kan nggak dipenuhi. Maka kita lihat yang is not satisfied yang di bawah.
Kita lihat nilai statistik T-nya berapa? 4,046. Sama nggak dengan hasil perhitungan manual? Sama. Negatif 4,046. Itu masalah tanda, itu nggak ada masalah. Kemudian nilai derajat bebasnya, DF-nya derajat bebas 5,317. Sama nggak? Sama dia. Oke teman-teman, demikianlah cara perhitungan manualnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.